Hai para pelajar semua, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Murid Geo, channel yang selalu menghadirkan informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara kepulauan yang dikenal dengan keindahan alamnya dan budaya yang kaya. Inilah negara Komoro. Komoro adalah negara yang terletak di antara Madagaskar dan benua Afrika. Dengan pemandangan yang menakjubkan, pantai berpasir putih, dan kehidupan laut yang kaya. Dari pulau-pulau yang indah hingga tradisi yang unik, negara ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang geografi, sejarah, dan tradisi unik dari negara yang seringkali terabaikan ini. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Komoro adalah negara kepulauan yang terdiri dari 3 pulau utama, Grande Comore, Moheli, dan Anjouan, serta beberapa pulau kecil lainnya. Negara ini terletak di Samudera Hindia, sekitar 300 km di sebelah timur Afrika, dan sekitar 1.700 km di sebelah barat Madagaskar. Ibu kotanya adalah Moroni, yang terletak di Pulau Grande Comore. Grande Comore adalah pulau berapi aktif dengan Gunung Kartala, yang merupakan salah satu gunung berapi terbesar di dunia dan seringkali mengeluarkan asap. Komoro dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk gunung berapi aktif, hutan tropis, dan pantai-pantai yang menakjubkan. Gunung Kartala di Grande Comore adalah salah satu gunung berapi terbesar di dunia dan menjadi daya tarik bagi para pendaki. Mata uang Komoro adalah franc Komoro, dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Dengan bahasa Komoro juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komoro memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk spesies endemik seperti burung kakatua Komoro, dan berbagai jenis ikan yang hanya ditemukan di perairan sekitar pulau. Sejarah Komoro dimulai dengan kedatangan suku-suku Bantu dan Arab yang menetap di pulau-pulau ini. Pada abad ke-15, Komoro menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan budak, dengan pengaruh besar dari pedagang Arab. Pada abad ke-19, Komoro menjadi bagian dari kekuasaan Prancis. Dan pada tahun 1946, pulau-pulau ini menjadi wilayah seberang laut Prancis. Komoro meraih kemerdekaan pada 6 Juli 1975. Tetapi sejak saat itu, negara ini telah mengalami berbagai tantangan politik, termasuk kudeta militer dan ketidakstabilan pemerintahan. Komoro memiliki warisan budaya yang kaya, dengan pengaruh dari Arab, Afrika, dan Prancis, yang tercermin dalam musik, tarian, dan kuliner. Kehidupan masyarakat di Komoro sangat beragam, dengan berbagai festival dan perayaan yang mencerminkan warisan budaya yang kaya. Festival seperti Sambafa dirayakan dengan tarian dan musik tradisional. Musik dan tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Komoro. Tarian tradisional seperti Mouvement sering dipentaskan dalam berbagai acara dan perayaan, menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kuliner Komoro sangat beragam, dengan hidangan khas seperti langouste, lobster, dan biryani, yang menjadi favorit masyarakat. Makanan di Komoro mencerminkan pengaruh berbagai budaya yang ada di pulau ini. Ekonomi Komoro sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan rempah-rempah.
Komoro dikenal sebagai salah satu produsen cengkeh terbesar di dunia, dan cengkeh menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara ini. Sektor pertanian adalah sumber pendapatan utama bagi banyak penduduk, dengan komoditas utama seperti cengkeh, vanili, dan kopra. Perikanan juga merupakan sektor penting, dengan hasil laut yang melimpah. Termasuk ikan tuna dan lobster, menjadi komoditas ekspor utama. Namun, Komoro menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Secara politik, Komoro adalah republik dengan presiden sebagai kepala negara. Negara ini telah mengalami berbagai perubahan politik, termasuk kudeta militer dan transisi menuju pemerintahan sipil. Komoro adalah anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Uni Afrika dan Liga Arab karena uniknya penduduk Komoro beragama Muslim. Negara ini juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di kawasan dan di seluruh dunia. Komoro menghadapi beberapa tantangan, termasuk kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan dampak perubahan iklim yang berdampak dengan kenaikan air laut. Pembangunan infrastruktur dan pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Diversifikasi ekonomi juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan rempah-rempah. Namun, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan internasional, Komoro memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi contoh negara kecil yang sukses. Nah, para pelajar semua, dimanapun kalian berada, itulah sekilas tentang Komoro. Sebuah negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang beragam. Dari gunung berapi yang megah hingga tradisi yang unik, Komoro menunjukkan bahwa meskipun kecil, negara ini memiliki cerita yang besar untuk diceritakan. Menurut kalian, apa yang paling menarik dari Komoro? Dan bagaimana menurut kalian, langkah terbaik yang bisa diambil Komoro untuk menghadapi tantangan-tantangannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode Komoro. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode menarik lainnya dari Murid Geo. Tetap semangat belajar, para pelajar, dan teruslah menjelajahi dunia bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.